Judul firman Tuhan hari ini adalah menjadi yang terbesar dan terdepan. Katakan sama-sama. Menjadi yang terbesar dan terdepan. Bilang sama sebelahnya, kita harus menjadi yang terbesar dan terdepan. Haleluya. Saudara, ini bukan hanya sekedar judul, tapi ini adalah visi GSJA di Indonesia tahun 2041 nanti, maka GSJA di Indonesia akan menjadi gereja yang terdepan. Gereja kita menjadi gereja yang terbesar. Haleluya. Nothing is impossible. Kalau kita mau mengalami gereja kita menjadi gereja yang terbesar dan terdepan, maka yang 5 ini harus ada di gereja hari-hari ini. Yang pertama adalah gereja harus ada lawatan Roh Kudus. Amin. Gereja tanpa lawatan Roh Kudus adalah gereja yang mati. Yang kedua, gereja harus bertumbuh. Yang ketiga, gereja harus bertambah jiwa. Yang keempat, gereja harus melebar ke kiri dan ke kanan. Dan yang kelima, gereja harus berdampak buat kotanya. Amin. Yang pertama adalah gereja harus ada lawatan Roh Kudus. Saudara, 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Lawatan Roh Kudus itu adalah hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Saudara, saya percaya di mana-mana gereja di bawah kolong langit ini, yang dicari oleh orang adalah hadirat Tuhan. Kalau nggak ada hadirat Tuhan, orang ngapain ke gereja, saudara? Mau ngapain ke gereja? Mau tampil jadi show. Kalau hanya tampil jadi show, menampilkan kemampuan dan kehebatannya, akan ada waktunya kita akan bosan, saudara-saudara, begitu-begitu saja. Tapi kalau ada Roh Kudus, ada lawatan Roh Kudus, kita tidak pernah merasa bosan. Karena selalu dibaharui, selalu dibaharui. Amin, saudara-saudara. Itu, saudara-saudara. Kita merindukan di gereja kita ada lawatan dan hadirat Roh Kudus yang begitu kuat. Gereja tanpa kehadiran Roh Kudus adalah gereja yang mati. Tapi gereja dengan kehadiran Roh Kudus, gereja itu menjadi gereja yang hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, yang sekolah, bernapas, apa lagi? Bergerak, apa lagi? Bertumbuh, apa lagi? Berkembang, apa lagi? Makan, minum, apa lagi? Berkembang biak tentunya. Haleluya. Kalau gereja hidup pasti bernapas. Napas orang percaya adalah berdoa. Gereja yang suka berdoa pasti gereja itu hidup. Amin. Makan dan minum, ciri makhluk hidup. Orang percaya atau gereja yang suka makan firman Tuhan setiap hari, pasti gereja itu hidup. Satu hari satu pasal, satu hari satu pasal, satu hari 30 menit doa. Hidup, saudara, menyala.
Amin. Apalagi? Bertumbuh. Tidak kerdil. Enggak, begitu-begitu terus. Tapi terus mengalami pertumbuhan. Berkembang biak, beranak. Tidak begini-begini terus. Tapi terus bertambah-tambah jiwanya. Amin. Hadirat Allah membawa mujizat dan tanda ajaib. Katakan sama-sama. 1, 2, iya. Hadirat Allah membawa mujizat dan tanda ajaib. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang terikat dibebaskan. Di mana ada roh Allah, pasti di situ ada mujizat. Amin. Tapi jangan lupa, miracle is not everything. Amin. Mujizat bukan segala-galanya, saudara-saudara. Kita bukan anti mujizat. Kita merindukan mujizat. Mujizat. Bangun, 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 bangun sudah, bangun, dalam suka, haleluya, bangun, dalam nama Yesus Raja keluar, keluar, sembuhkan hambamu, nyatakan kesembuh, haleluya, amin. Bangun, bawa dia ke sana, kata dia ada, Bapak dia, ayo jalan sampai situ kalau pas dia jalan. Dalam nama Yesus Bang, sembuhkan, haleluya. Ayo sudah, Bapak jalan ikut. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ada mujizat di gereja. Amin. Saudara merindukan itu seperti di gereja kita? Amin. Dari mana-mana datang orang saudara-saudara. Tapi yang saya khawatirkan saudara-saudara, jemaat banyak begitu, tapi fokusnya sama mujizat. Kalau gereja itu tidak ada pengajaran saudara-saudara, mereka menjadi Kristen progresif. Viral hari-hari ini, Kristen progresif. Di luar Yesus katanya ada keselamatan. Jangan saudara terjebak. Kalau tidak ada pengajaran kebenaran saudara-saudara, jadi Kristen progresif. Enggak ngerti kebenaran. Mujizat sih dapat, tetapi kebenaran tidak dapat. Tuh, gereja seperti ini seharusnya, kalau ada yang punya karunia begitu, seharusnya dipanggil saya pengajar di situ, saudara. Sama Pak Kosasi ya Pak. Ya. Dia fokus untuk mujizat kesembuhan khotbah KKR, saudara. Tapi pengajar itu perlu. Setiap orang yang percaya yang sudah disembuhkan sini, hari Rabu datang di sini, belajar siapa itu Yesus itu, supaya pondasinya kuat, saudara. Kalau hanya mujizat, saudara-saudara, mereka terima mujizat, pulang ke rumah, besok punya masalah, saudara-saudara. Dia lari tinggalkan Tuhan. Kenapa? Pondasinya nggak kuat. Haleluya. Ya, makanya saya selalu bilang, miracle is not everything. Kita bukan anti mujizat, saudara-saudara. Tapi jangan terjebak dengan mujizat. Haleluya.